Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Cindy Permatasari Lubis. Nah, kali ini kita akan bahas terkait Docker dan juga load balancer. Yang pertama, nanti kita akan melakukan setting Docker, kemudian setting load balancer sederhana, yang dimana kita akan mencoba mematikan beberapa server yang sudah kita jalankan di Docker nantinya. Oke, selanjutnya di sini kita akan install Docker ya. Tapi sebelum itu saya sudah install Docker Desktop di Windows. Nah, setelah itu setelah kita install Docker, kita juga harus memastikan kita install dan jalankan WSL. Nah, apa WSL itu? WSL itu Windows Subsystem for Linux. Nah, kenapa kita harus install WSL juga? Karena kita pakai Windows, jadi Docker sendiri itu tidak akan jalan langsung di Windows kita, tapi butuh yang namanya Linux kernel. Jadi kita harus sediakan juga yang namanya WSL. Nah, untuk itu kita cek dulu ya, apakah WSL-nya sudah keinstal dan juga Docker-nya. Kita bisa cek dengan Docker version. Nah, Docker-nya udah keinstal ya dan udah jalan juga. WSL version. Nah, WSL-nya juga sudah terinstall ya. Terus selanjutnya kita bisa mengaktifkan Docker. Kita aktifkan terlebih dahulu Docker-nya ya. Docker-nya sudah dijalankan. Nah, ini kita tunggu sampai engine-nya running ya. Selagi kita menunggu Docker engine-nya ini running, eh, kita bisa membuat folder terserah di C ataupun kita bisa buat di D yang namanya load balancer Docker. Nah, di sini saya udah membuat folder yang namanya load balancer Docker. Nah, nanti isinya itu ada Docker Compose, ada Docker file, ada ngins.conf, dan ada juga server. Nah, Dockernya udah running ya. Yang folder kita tadi kita buka di VS Code kita. Nah, di sini saya sudah membuat Docker file, Docker Compose, ngins.com, sama server. Apa isi server.js, apa ngins.com, kenapa itu dijalankan. Nah, server.js ini itu isi logic server yang merespon request-nya nanti. Jadi di sini menjalankan web server di port 3000 dan eh, respon dari backend atau beberapa load balancer yang nanti kita jalankan. Nah, selanjutnya di sini ada Docker file. Nah, di Docker file ini istilahnya kita di sini eh, merupakan resep yang membuat image backend-nya. Jadi kita ambil base image Node.js, copy server server.js-nya ke container, lalu install Express dan kita jalankan server.js-nya. Nah, tanpa Docker file ini, Docker kita tidak tahu cara membangun backend kontainernya nanti. Selanjutnya di sini ada ngins.com. Nah, inilah yang merupakan konfigurasi load balancer atau ngins yang dimana fungsinya ini tuh nanti menerima request dari browser dan juga membagi request ke beberapa load balancer nanti yang akan kita buat. Selanjutnya ada docker compose.yml. Nah, inilah pengatur semua kontainernya nanti. Ini nanti yang akan menjalankan server backend 1, backend 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan juga menghubungkan
mereka nantinya dalam satu network. Setelah itu mengatur port di localhost 8080. Nah, tanpa Docker Compose ini eh, kita harus jalankan 3 kontainer satu-satu secara manual. Nah, itu ribet ya. Jadi kita buat Docker Compose.yaml juga. Kita bisa jalankan dari terminal. Ini akan menjalankan load balancer yang akan kita running di browser kita ya. Sekarang kita bisa cek nah, dia sudah masuk ya di sini yang load balancer Docker. Ini kita bisa running, kita bisa jalankan, mau kita jalankan tiga, backend dua, backend satu. Nah, kita jalankan semua aja. Setelah itu nah, di sini ya, untuk kita tahu backend satu, dua, tiga, empat itu jalan, kita bisa ini, nah, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat. Nah, respon dari backend satu, tiga, empatnya jalan ya, guys ya. Hmm, Kita coba mematikan beberapa, seperti backend tiga. Nah, ini kita udah mati ya. Ini udah mati, kita jalankan lagi. Satu, dua, empat, satu, dua, empat. Tiganya nggak ada ya. Berarti dia sudah benar-benar mati ya di situ. Kita coba empat. Kita coba matikan yang empat. Terus lalu kita jalankan lagi. Satu, dua, satu, dua. Udah mati juga. Terkait setting load balancer sederhana, kita udah bisa ya. Kita udah jadi tadi, udah running di port 8080 dan kita juga udah menjalankan localhost. Oke, mungkin cukup sekian dari setting load balancer sederhana kita. Kita jumpa di video selanjutnya. See you.